Jadi saya kerja kuli batu, terus kerja jadi apa, mebel itu, yang amplas gitu masih tahu ya. Terus motong ayam juga pernah. Jadi sempat mikir gini, oh iya anak sekolah itu uang sakunya lebih banyak kok anak sekolah daripada gaji saya gitu. Nah, saya sempat nyatu kepikiran, bisa nggak ya suatu saat anak saya sekolah di situ gitu. Kemudian olahraga tidak bisa menghidupi saya, jadi saya harus meninggalkan olahraga. Akhirnya saya harus bekerja sebagai karyawan, dan pekerjaan yang paling mudah itu pada saat itu Ya supir, ya satpam. satpam. Wah, semakin ketat pertandingan, makan lagi, makan lagi. Wah, sampai habis itu lapangan makannya sama dia. Habis pertandingan diwawancara, bagaimana hasil analisa pertandingan, coach? Ini yang makan rumput terus. Nggak kompak. Coba Nggak. sekali lagi. Enggak, kalian kok ya nurut gitu. Karena kita kompak, lihat Mas, nih kita blue ya. Blue Kok nggak pakai nurut bird gitu? ya. Harusnya kan punya pribadi masing-masing gitu loh. Satu tepuk tangan, satu nggak mau, satu ngeludahin. Apa kayak gitu? Jangan dong. Pada nurut semua disuruh apa-apa. Masa Oke, ngeludahin? saya mau cerita dikit buat buka acaranya. Jadi beberapa saat yang lalu tuh saya lagi ngobrol sama Billy Beatbox, ya Bill ya. Bill ini lagi dalam dia giat banget sekarang. Dia tiap hari lagi ke gym. Kita dukung dulu dong pokoknya. 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan badan jadi bagus. Oh gitu. 3 bulan dari Makan sekarang. diatur, semua diatur, kita lihat perkembangannya ya. Pokoknya kita dukung, saya dukung banget sama Billy. Sempat ngobrol sama saya soalnya. Oh gitu. Sempat ngobrol sama saya. Jadi intinya gini, kalau ngomongin badan, aduh, saya tuh umur 40 tahun, Mak. Badan, anak umur 20 tahun nggak ada yang menang sama saya. Wih, sombong. Iyalah, kadar lemak di bawah 15% saya. Oh gitu. Kadar otot, udah liatin aja, kurang apa lagi coba ya. Kalau perlu buka baju, buka. Pakai Mas, jangan Buka, pakai. buka. Mas, saya punya tamu. Enggak ada. Aduh. Pakai Mas. Buka, udah. Nih kok buka-buka. Nggak ada yang lebih bagus dari saya tuh nggak ada. Mas nggak pakai, bisa. ntar nyesel Mas. Pakai. Masuk angin? Enggak, saya punya bintang tamu, badannya lebih bagus dari Mas Dedi. Nggak mungkin. Mungkin, ini beneran Mas. Nggak mungkin. Ini ada. Anak muda. Pemulung, Pemulung. beneran. Oh, kayak, oh iya. Udah oke. Oke. Ya, jadi nggak ada. Ada Mas, Mas gini. Woi. Mas, saya Mas sayang sama Mas Dedi, mending di... Mana panggil pemulungnya? Bener nih, Ya, mending pakai daripada Ya, nyesel Mas. panggil pemulungnya. Yuk. Bener saya panggil Ya, ya. panggil. Yaudah, kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapak Taat Pribadi. Buka. Apa sih? Tadi mau dibuka. Apa sih? Kamu kan bilang bintang tamu bukan karung beras. Silakan, Mas Taat, coba boleh di sini. Mau sampingan, minder nggak? Nggak mau ah. Coba boleh di samping. Wih, ini Saya minder. otot. Apa kabar, Mas? Wih, Baik. gede ya. Tuh, Mas. Mas Taat, gini dong. Kayak tahu isi. Gini-gini dulunya. Ya, ketika. Sih, lihat. Tunggu. Saya baca di sini bahwa Mas Tat ini adalah juara Binaraga Natural Drug Free Bodybuilding Muscle Mania di kota
Anaheim, California, Amerika Serikat. Berarti juara internasional binaraga. Betul. Oke, kita lihat dulu siapakah Taat Pribadi ini. Coba diputar dulu. Siapa Taat Pribadi ini sebenarnya? Taat Pribadi, binaragawan juara dunia tahun 2004 meraih karirnya dengan merangkak dari bawah. Kondisi ekonomi keluarga yang terbilang pas-pasan memaksa Taat harus membanting tulang di usia muda. Pria lulusan SMP ini menjadi seorang pemulung untuk memenuhi kebutuhannya. Memiliki badan yang kurus kering membuat dirinya sering merasa minder. Tak mau berdiam diri, ia pun berusaha untuk berlatih angkat beban. Tak tanggung-tanggung, semua alat dan beberapa tempat fitness ia coba. Usaha dan latihan kerasnya pun membuahkan hasil. Diawali dengan kompetisi tingkat nasional. Taat meraih gelarnya sebagai juara binaraga tingkat nasional tahun 2000 dan puncak karirnya menjadi juara dunia Musclemania World tahun 2004 di California, Amerika Serikat. Dia pemulung loh, bener. Iya, Pemulung badannya gini gimana, tukang besi. Mas Taat, saya mau tanya dulu nih. Anda menjuarai kelas lightweight 65 sampai 75 kilo ya. Asal Boyolali, kelahiran 25 November 76. Oke. Juara Musclemania Asia yang digelar di Kuala Lumpur. Jadi berapa kali juara? Juara sih udah 5 kali Mas Didi. Dunia. Iya, pernah di Australia juga 2005 di Perth waktu itu. Sombong Brisbane sekali. juga iya pernah. Apa sombong? Sombong. Lah, Bapak nggak enak emang kalau sombong. Ya saya sombong mah nggak ada buktinya. Tuh, ya bener ya. Bapak sombong gini-gini. Juara apa? Apa? Juara angkat apa? Angkat jemuran. Mesti ketahuan. Ya semua itu anugerah Mas Didi. Ya kok bisa ini? Anda katanya dulu pemulung. Iya. Nah, gimana ceritanya pemulung bisa jadi binaraga internasional tuh? Dulu gini ceritanya Mas Didi. Jadi waktu tahun 90-an, saya kan sebetulnya dari background orang tua yang nggak mampu gitu Mas Didi. Jadi ibu saya tukang cuci, bapak saya juga tukang becak lah dulu. Wow. Profesi lainnya dukun juga gitu. Jadi singkat cerita, karena 7 bersaudara itu, saya dikasih orang semua termasuk saya. Jadi sampai detik ini masih satu yang belum ketemu. Jadi kakak saya gitu. Namanya Jadi Anda Hartati. tuh waktu kecil dikasih ke Iya, orang? saya dititip juga orang. dari kecil saya dikasih yayasan, kedua di Pak Lurah. Tapi pada saat saya sering dikasih, saya mesti pulang cari orang tua gitu. Menurut saya nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting saya ketemu orang tua gitu. Nah singkat cerita pada saat saya dikasih orang yang terakhir, tetangganya itu ke Jakarta sukses katanya gitu. Tapi nggak tahu kerjanya apa. Singkat cerita saya dititipin lah gitu Mas Edi. Ke Jakarta? Ya, dititipin Jakarta tahun 90-an gitu. Waktu itu di Grogol di Jembatan Jeling itu yang dulu Iya. Topas sekarang Iya, oh, Roxy. iya, betul, iya, Tahun sekarang. 90-an Topas di situ. Iya, iya. Jadi saya hidup di situ aja di Jembatan Jeling situ. Nah, pada saat diajak itu nggak taunya yang ngajak kerja itu dia juga mulung juga. Cuman mulungnya modelnya rumah kosong masuk gitu. Cuman saya kan dari kecil meskipun saya orang nggak punya, tapi ibu pesan sama saya gitu. Saya masih ingat kalau bukan miliknya sendiri ya jangan diambil gitu. Jadi saya memang dari kecil sudah kerja, dari SD juga udah kerja. Jadi ya sudah saya mulung sendiri, nggak tahu jalan, nggak tahu kota Jakarta waktu itu 90-an. Mau ngadu ke orang tua juga nggak bisa karena waktu itu belum ada telepon dan sebagainya. Ya sudah, saya jadi gelandangan. Gimana caranya milih sampah yang laku, mana yang nggak yang mana. Tidur di gitu. gerobak katanya? Iya, pertama sih di Jembatan Jeling itu masih di gerobak itu. Setelah saya di Jakarta 3 bulan 4 bulan dipercaya pinjemin gerobak itu. Jadi kalau capek nyari ya sudah di gerobak itu. Badan waktu itu? Oh masih kurus. Masih kurus? Masih kurus. Oke. Lalu akhirnya gimana? Nah setelah singkat cerita saya bisa pulang. Jadi saya mulung bisa setahun. Jadi saya pulang ke Semarang nyari orang tua lagi. Adik yang terakhir yang nomor 7 dikasih orang lagi. Jadi udah saya di Jakarta sedih, pulang sedih lagi. Adik saya yang tinggal satu-satunya dikasih orang lagi gitu.
Ya udah saya dari situ tetap nyari kerja karena kan meski bantu orang tua. Jadi saya kerja polikuli batu, terus kerja jadi apa mebel itu yang amplas gitu masih tahu ya. Terus motong ayam juga pernah. Jadi banyak kerja lah. Nah suatu ketika saya ditawarin pekerjaan satpam. Satpam. Nah waktu itu dikerjain satpam, saya kan nggak punya ijazah, kan cuma sekolah SD kan. Nah dikasih tawarin pekerjaan satpam kan senang dan bangga, wah pakai seragam keren gitu. Dia waktu itu umur saya masih 16-17 gitu lah. Nah pada saat itu ya sudah saya mulai jadi security di sekolahan. Jadi saya jadi security sekolah SD, TK sampai SD Mas Jadi. Jadi kerjaan saya security nyebreng anak sekolah gitu. Iya. Nah karena di sekolahan saya suara satpam, jadi anak-anak SD kan suka nyeletuk gitu. Satpam kok badannya kurus gitu. Karena waktu itu saya jadi satpam, berat badan saya masih 48 kilo. 48 kilo? Kan kurus jadi kalau tulangnya masih kecil kan. Nah singkat cerita, karena udah pakai seragam, dikatain kecil-kecil satpam kok kurus, akhirnya saya adain saya untuk pengen latihan merubah badan lah gitu biar agak keren gitu. Tapi singkat cerita jadi keterusan gitu. Keterusan orang bilang badannya kok tambah besar. Akhirnya saya nyoba untuk bertanding. Cuman saya punya pertanyaan satu nih Mas Taat. Saya kan juga tahulah tentang weightlifting gitu ya. Kan untuk mempertahankan massa otot dan sebagainya, itu kan masukan protein harus tinggi. Betul. Ya kan, suplemen harus tinggi lah. Protein kita at least sebesar gram badan kita gitu ya. Betul. Nah Anda tidak punya uang kan? Iya. Pada saat itu? Iya, waktu itu gini sih. Begitu mulai pertama nggak langsung survive, nggak. Jadi begitu saya mulai kena tipes 3 bulan. Karena kan makan apa adanya. Karena pekerjaan kan waktu itu gaji masih 250 lah per bulan. Jadi kan nggak bisa buat makan yang meski protein cukup. Jadi ya kadang-kadang di toko jamu gitu kita mampir. Kadang kan pura-pura beli. Padahal dikasih kan yang dipakai kuningnya kan, putihnya kan nggak dipakai Mas Yudi. Terus ke toko roti gitu pura-pura beli, udah nanti tiap bulan kesini aja, ini nggak dipakai kok gitu. Kadang beli 2.000-3.000. Nah dari situ saya mulai apa yang uang yang ada saya gunain. Anda ke toko jamu, Iya, minta putih telurnya. iya. Malah dia bilang yaudah tiap minggu kesini aja langganan ambil gitu. Nah dari situ mulai ada protein masukan ini. Oke, berarti nggak ada alasan ya, alasan nggak bisa, nggak ada protein, nggak ada begini. Ternyata dia ke toko jamu minta, pinter banget Iya ya. pinter banget ya. Kan nggak kepake juga Nggak buat kepake, apa. akhirnya diminum proteinnya. Protein Nah bagus banget. setelah itu udah bisa juara daerah nasional. Nah pada saat juara nasional pertama kali saya mewakilin Jawa Tengah untuk PON, saya kena musibah Mas Dedi. Apa itu? Kaki saya hancur, nih masih ada pennya. Jadi kaki saya hancur Kenapa? karena kecelakaan naik motor. Jadi udah bisa tanding daerah, udah bisa jadi satpam, agak gaji naik, nyicil motor ceritanya gitu. Tapi karena hati-hati, saya kecelakaan. Waktu itu mau wakilin Jawa Tengah untuk 9 bulan ke depan. Nah pada saat yang sudah jadi wakilin untuk Jawa Tengah, saya kecelakaan, kaki hancur. Jadi patah segini. Jadi sudah, menurut saya harapan saya sudah habis. Cita-cita hilang gitu. tuh ya, harapan hilang. Terus dokter bilang juga kamu mungkin bisa latihan 2 tahun gitu. Nah berarti kesempatan saya untuk mewakili Jawa Tengah udah hilang gitu. Cuman di situ pas di rumah sakit itu kan satu kamar ada 4 orang masih di. Pada saat mereka berdoa, nah, dia tentang kebaikan Tuhan, ya akhirnya saya ada motivasi untuk saya mau gitu. Ibaratnya saya nggak mau menyerah. Ya semua karena anugerah Tuhan, jadi ya sudah. Yang dulu dokter vonis saya 2 tahun baru bisa latihan, ya saya mencoba latihan. Mulai dari atas dulu, dari upper body dulu, kaki saya taruh di kursi gitu, pelan-pelan. Main, ya. Singkat cerita saya bisa latihan, dan saya muncul di pas timbang badan PON itu. Padahal nama saya dicoret. Tapi karena dia ngelihat saya kasihan, ya udahlah coba aja. Yang penting siapa yang bisa lolos untuk
untuk apa seleksi prapon ini. Singkat cerita saya bisa lolos, justru malah menang Mas Yedi. Dapat juara. Nah, dapat jari juara nasional itu langsung ada teman saya ada kejuaraan nasional gitu. Ada kejuaraan Asia. Akhirnya saya ikut kejuaraan Asia pertama Mas Kelmannya di Selangor, Malaysia. Waktu itu yang dananya juga Gubernur Jawa Tengah. Nah, dari Malaysia saya dapat juara overall. Overall? Iya, dapat tiket lah kejuaraan dunia. Jadi yang dulu divonis 2 tahun, justru malah saya bisa juara nasional, juara Asia, juara dunia. Dalam waktu 2 tahun? Iya, setahun ya. Dalam waktu setahun pada saat sakit iya. tersebut? Luar biasa. Mas, dulu. Berarti Mas Taat ini kenapa badannya jadi gede? Karena tuh anak kecil ngata-ngatain dia krempeng kan? Iya benar. Nah sekarang tuh anak kecil udah lihat badannya segede bagong gini nggak? Udah gede banget gitu, udah anak kecilnya udah ketemu lagi nggak? Dulu kan di satpam sekolah itu gini Mas Yedi. Dulu waktu saya jadi satpam sekolah itu kan memang sekolah bonafit ya. Saya dulu sempat mikir gini, oh iya anak sekolah itu uang sakunya lebih banyak kok anak sekolah daripada gaji saya gitu. Nah, saya sempat nyatu kepikiran bisa nggak ya suatu saat anak saya sekolah di situ gitu. Nah, saya bersyukur anak saya sekarang sekolahnya di situ semua. Oh. Oke, saya potong dulu ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Itu orang gua kenal. Juara apa coba kasih tahu? Gua sering latihan bareng sama dia. Dia juara nasional BCC.